Halo, selamat datang di Prayoga Rahmat Channel. Jangan lupa like, comment, and share ya guys. Terima kasih. Halo sahabat regulatory. Saat ini banyak sekali izin perusahaan yang dibuat terintegrasi melalui sistem OSS. Salah satunya adalah pendaftaran izin edar PKRT dan alat kesehatan. Tetapi pada video kali ini, saya ingin sharing terkait tata cara pendaftaran notifikasi PKRT kelas 2 melalui sistem OSS RBA. Oh ya, untuk PKRT kelas 1 dan 2 sudah melalui sistem notifikasi, sedangkan kelas 3 masih dengan sistem registrasi, yang artinya semua dokumen dari mulai data administrasi, formulasi hingga dokumen kesesuaian produk diperiksa atau dievaluasi oleh evaluator. Sedangkan pada sistem notifikasi ini yang dievaluasi hanya persyaratan administrasi dan formulasi saja, jadi bisa lebih cepat. Baiklah, langsung saja kita mulai tutorialnya. Yang pertama yaitu masuk ke akun OSS di Google dengan mengetik oss.go.id, kemudian akan masuk ke akun OSS tersebut. Selanjutnya masukkan ID dan password yang telah dibuat. Kita isi ID dan password tersebut. Selanjutnya akan ada tampilan seperti ini. Pada kali ini saya ingin memberikan tutorial untuk notifikasi PKRT kelas 2. Contohnya deterjen, pembersih kloset, atau pembersih lantai ya. Nah, maka teman-teman harus masuk ke PBUMku, diklik, kemudian pilih permohonan baru. Kemudian akan ada tampilan seperti ini, yaitu daftar KBLI yang telah kita cantumkan di NIB perusahaan. Karena pada kali ini saya ingin mendaftarkan PKRT kelas 2, yaitu produk deterjen atau pembersih kloset, maka saya pilih KBLI 20231. Ini disesuaikan dengan produk teman-teman ya, PKRT atau Alkes. Jangan sampai salah pilih KBLI-nya. Oh iya, sebagai informasi, karena OSS ini baru dibuat, sehingga kadang terjadi kendala, yaitu KBLI yang telah kita daftarkan di NIB tidak masuk ke PBUMku ini. Jadi teman-teman bisa lapor ke helpdesk agar dibantu, helpdesk OSS agar dibantu prosesnya. Kemudian diklik proses perizinan berusaha UMKU. Kemudian dipilih ajukan perizinan berusaha UMKU. Kita klik. Selanjutnya dipilih perizinan PBUMKU sesuai dengan yang akan kita ajukan. Pada kali ini saya ingin mengajukan izin edar perbekalan kesehatan rumah tangga kelas 2 notifikasi deterjen atau pembersih kloset. Kita pilih izin edar dan kegiatan usahanya kita buat seluruh. Kita klik yang seluruh. Kemudian kita klik izin edar di bawah ini. Kita pilih. Ini tergantung jenis izin yang akan teman-teman ajukan sesuai dengan perusahaan dan produk yang akan diajukan ya. Kalau misalkan Alkes ya pilih alat kesehatan seperti itu. Kemudian klik lanjut. Kemudian akan diperoleh ID izin. Ingat, satu ID izin untuk satu permohonan ya teman-teman. Kemudian diklik pemenuhan persyaratan PBUMKU. Selanjutnya akan terintegrasi ke website regalkes.kemkes.go.id. Seperti ini tampilannya teman-teman. Jadi tidak perlu login langsung ke website Regalkes. Karena pada kali ini saya ingin melakukan notifikasi kelas 2 PKRT, yaitu produk deterjen atau pembersih kloset. Pokoknya yang kelas 2, maka dipilih notifikasi ya teman-teman. Begitupun yang kelas 1. Sedangkan kelas 3 masih melalui proses registrasi nomor izin edar.
Begitupun produk Alkes ya teman-teman, masih ada yang registrasi dan yang sudah notifikasi tergantung kelasnya. Pada kali ini saya pilih notifikasi. Selanjutnya akan ada tampilan seperti berikut. Karena saya akan mendaftarkan PKRT kelas 2 untuk pembersih kloset, maka saya pilih PKRT dalam negeri baru. Jika teman-teman ingin mendaftarkan alat kesehatan, bisa dipilih Alkes. Oke, kita isi form permohonan yang pertama. Kita lengkapi. Ini tadi ID izin dari OSS RBA ya. Sebelumnya kan kalau misalkan kita daftar tidak ada ID izinnya. Kalau sekarang karena integrasi dengan OSS, jadi mendapatkan satu ID izin untuk satu varian ya teman-teman. Kemudian kita isi nama varian, misalkan Dadang pembersih kloset. Saya isi kategorinya, disesuaikan dengan produk teman-teman. Pembersih kloset misalkan. Ini hanya contoh ya teman-teman ya. Ini contoh isian dalam PKRT. Biasanya kalau di Alkes beda lagi isiannya teman-teman, disesuaikan saja. Kemudian bentuknya cairan, warnanya putih susu misalkan. Ini warna sediaan ya. Kemudian netonya, semua neto dicantumkan, neto yang akan diproduksi misalkan 200 ml. Kemudian kemasannya, kalau saya pakai pouch misalkan atau botol, bisa dituliskan semua. Kita isi lagi netonya. Nah, dilengkapi juga nama pabrik, alamat pabrik, dan negara, seperti itu. Masih hampir sama dengan sistem registrasi sebelumnya. Kita isi alamatnya, misalkan Jalan Gondrong, sesuai alamat perusahaan ya teman-teman. Kita lengkapi semua. Negaranya Indonesia. Harus lengkap ya. Jakarta Timur. Kecamatannya Cengkareng, Jakarta Barat ya, Cengkareng. Kita save, kita upload ya teman-teman, jangan lupa PDF-nya. Kemudian setelah itu ada data administrasi dari sertifikat produksi. Kita isi sertifikat produksi yang masih berlaku ya teman-teman. Kita isi. Kemudian bisa juga data dari NIB ya teman-teman, nanti dilihat dari tampilannya. Ada jika misalkan sertifikat produksinya expired, maka bisa digunakan sertifikat standar atau NIB atau surat rekomendasi dari Dinkes terkait ada perubahan PJT atau perubahan direktur. Bisa di situ ada nanti infonya. Kemudian kita buat surat pernyataan keaslian data yang diupload. Ini ada template-nya. Kita buka dulu. Jadi teman-teman harus menyesuaikan template yang diberikan dari Kemenkes ya. Ini ada template untuk surat pernyataan keaslian data. Harus ditandatangani dengan materai 10.000 dan cap perusahaan. Untuk form permohonan juga ada template-nya tadi teman-teman, bisa disesuaikan. Kemudian setelah diisi semua, diisi data formulasi dari A sampai Z sesuai dengan formula yang digunakan atau bahan baku yang digunakan. Kemudian diisi juga prosedurnya atau cara membuatnya secara detail. Pastikan semua bahan masuk. Kemudian ada DKP, dokumen kesesuaian produk, dulu BB1 ya teman-teman namanya. Spesifikasi bahan baku, diisi bahan bakunya sesuai dengan COA bahan baku. Kemudian di BB atau yang kedua ini ada COA bahan baku. Yang ketiga COA kemasan ya, misalkan kemasannya PP
atau LLDPE, kemudian bentuk kemasannya pouch plastik misalkan, ukurannya 200 ml tadi, semua cantumkan. Kemudian diisi juga prosedur pemeriksaan produk jadi atau produk jadi ya teman-teman, disesuaikan. Kemudian tujuan penggunaan, berita kode produksinya diisi, dan penandaan atau etiket ya teman-teman sesuai desain, dan data pendukung juga diupload. Semuanya dilengkapi teman-teman ya. Setelah itu kita klik simpan. Setelah diklik simpan, maka semua yang telah diisi dan diupload di preview kembali agar tidak ada data yang salah, karena jika salah maka akan langsung ditolak karena pada sistem notifikasi tidak ada tambahan data ya teman-teman. Pada sistem notifikasi ini yang akan dievaluasi yaitu mulai dari data administrasi dan formulasi ya teman-teman. Dokumen kesesuaian produknya tidak dievaluasi. Jika teman-teman sudah yakin dengan dokumen yang diupload, kemudian teman-teman bisa melakukan pembayaran melalui bank, kemudian diupload bukti bayarnya dan di-generate kode billing ya teman-teman. Evaluasi selama maksimal 8 hari kerja akan terbit atau ditolak. Jika semua persyaratan diterima, maka izin edar akan terbit melalui sistem OSS. Kita lihat ID izin yang kita submit, kemudian bisa diklik cetak perizinan ya berusaha UMKU. Nanti akan terbit sertifikat nomor izin edar, tetapi pada notifikasi PKRT kelas 2 ini tidak ada lampiran penandaan ya teman-teman. Tetapi jika ditolak, maka teman-teman bisa melihatnya di website Legalkes ya. Sekian tutorial perizinan dari saya. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa di kolom komentar ya teman-teman. Jadi kita diskusi. Sebenarnya prinsipnya sama ya untuk beberapa perizinan melalui OSS ini. Tinggal dipelajari saja guidelines-nya. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman, agar saya semakin semangat untuk sharing terkait tutorial perizinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.